Assalamualaikum buat teman-teman pemanah pemula. Ada satu jenis busur ya, kategori laminasi yang secara pribadi saya tidak eh, tidak merekomendasikan untuk dibeli. Busur tersebut namanya busur hibrid ya. Kenapa saya tidak merekomendasikan? Pertama, busur hibrid itu secara fungsional kalah, bukan kalah ya, apa ya, tidak sesuai dengan harga kalau buat saya ya. Ini pendapat pribadi sekali lagi. Jadi gini, saya pernah punya pengalaman kurang enak dengan busur hibrid, dan dari beberapa pengalaman pemanah lain juga saya simpulkan itu memang bukan busur yang bagus. Jadi busur hibrid itu adalah perpaduan busur laminasi, tapi perpaduan ya antara tanduk dan fiberglass. Epoxy fiberglass antara tanduk dengan plat fiberglass. Tanduknya itu kalau nggak salah di bagian belakang, di bagian belly sini. Ini namanya disebut belly ya, bagian yang menghadap pemanah. Fiberglassnya di sini. Jadi kalau nggak salah, saya lupa. Semoga saja nggak salah. Jadi tanduk sama fiberglass itu ditempel menggunakan lem resin ya, lem epoxy. Saya nggak tahu siapa yang pertama kali buat, nggak ngerti saya. Dan apa tujuannya? Mungkin untuk meniru hornbow, tapi ya kurang bagus saja sih buat saya. Dari sisi fungsional ya, fungsionalnya artinya ini powernya, power. Jadi gini, dulu saya pernah dipinjamkan sebuah busur hibrid dari teman. Nggak usah disebut siapa temennya, nggak usah disebut siapa pembuatnya, nggak usah. Cukup berat busurnya, mungkin sekitar hampir 60 lbs ya, 50-an, 55 mungkin, sekitar 55. Ini udah lama sekali, beberapa tahun yang lalu sebelum saya memiliki chronograph. Awal-awalnya saya menganggap ini busur, wah keren, menarik segala macam, karena baru dengar lah, biasalah FOMO ya. Nah, begitu dicoba di lapangan, yang saya kaget ini ya, ini benar-benar kaget sih. Lesatan atau lecutannya itu jelek sekali, ya, jelek sekali. Kenapa saya bisa bilang jelek sekali? Saya bisa merasakan ya dengan menggunakan busur hibrid tersebut, anak panah tuh larinya pelan ya. Sehingga untuk jarak yang misal 30 meter aja, saya mesti menembakkan anak panah, membidik itu ke arah atas, rada ke atas, karena dia cepat sekali jatuh. Ya, dan yang lebih mengagetkan serta mengecewakan saya, busur tersebut kalah dengan busur fiberglass biasa yang saya miliki, yang berat tarikannya itu cuma 40, maksimal 40, 35, antara 35 sampai 40. Itu kalah. Nah, itu yang membuat saya pertama, loh kok kayak gini busurnya. Pengalaman kedua yaitu busur hibrid yang saya beli sendiri ya. Sekali lagi tidak perlu disebutkan boyernya siapa, busur kayak gimana, nggak usah. Sebab saya tidak ingin menjatuhkan boyer, bukan. Tapi saya ingin mencegah para pemanah pemula membeli busur hibrid. Dah, itu aja sebenarnya. Sebab nanti kecewa. Nah, pengalaman yang kedua ini, saya membeli busur hibrid sekitar dengan berat tarikan mungkin 41 atau 42 lbs di tarikan saya. Sama seperti sebelumnya, begitu saya coba, itu busur kecepatannya luar biasa jelek, ya jelek sekali. Menggunakan arrow yang
ringan pun ya saya dulu pakai 30 gram sih, nggak ringan-ringan amat. Itu dia sangat sangat sulit terbang. Arrow itu sulit sekali terbang. Nah, akhirnya saya jual busur itu, jual rugi, bodoh amat lah, jual rugi. Saya jual dengan harga sangat rendah. Yang penting busur itu lenyap dari pandangan saya. Oke. Nah, kenapa busur hybrid itu bisa jelek sekali performanya? Hemat saya ya, menurut saya pribadi itu karena bagian tanduknya itu tidak memberikan gabungan antara tanduk dan fiber, itu tidak memberikan, tidak saling menguatkan, tidak saling membuat dia jadi lebih bagus, malah jadi lebih berat. Bobotnya jadi berat, jadinya lecutannya jadi lembek. Itu menurut saya gitu. Apalagi untuk tarikan-tarikan yang berat, tarikan yang tinggi. Nah, kalau ada busur tanduk yang cukup bagus tembakannya, lasutannya, saya jamin ya, pertama, dia tidak akan lebih bagus daripada busur fiber biasa. Yang kedua, tanduknya itu cuma aksesoris. Jadi yang paling banyak bekerja itu paling fibernya. Itu saya yakin, itu pasti saya yakin tentang hal itu yang terjadi sebenarnya. Oke. Sekali lagi ya, untuk para pemula, saya tidak menyarankan untuk membeli busur hibrid. Mending beli busur EFB yang bagus, busur bending yang bagus. Kalau ada duit, belilah busur laminasi yang bagus. Laminasi yang bagus, lokal sudah banyak sekali ya, tinggal pilih bebas. Gak perlu disebutkan merek-mereknya ya. Tapi yang pasti, jangan membeli busur hibrid. Ya. Untuk para buyer yang mungkin merasa tersinggung dengan apa yang saya obrolin, ya memang sengaja sih. Nanti saya buat lagi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.